Ya baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab dengan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dan juga Bapak Iwan Syahril. Para tamu undangan dapat mengirimkan pertanyaan melalui link Slido di www.slido.com/merdekabelajar5 seperti yang tertera di layar. Nah, oke, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Slido. Ini ada pertanyaan nih Mas Menteri. Harapan Mas Menteri terhadap guru penggerak apa? Harapan saya kepada guru penggerak adalah menjadi obor perubahan. Oke. Guru penggerak itu tidak cukup hanya menjadi guru yang baik. Guru penggerak itu harus, mau dia guru ataupun nantinya menjadi kepala sekolah, dia harus menggerakkan perubahan di guru-guru lain. Dia harus menggerakkan perubahan di dalam kurikulum yang diajarkan di sekolah itu. Dia harus mendorong perubahan dalam cara anak-anak diperlakukan dan cara mereka berpartisipasi di dalam belajar. Jadinya harapan kita untuk guru penggerak, dan yang terakhir, satu lagi yang juga sangat penting, kita berharap guru penggerak itu secara otomatis mencari ilmu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam sekolah. Itu beberapa harapan utama yang dari saya. Mungkin Mas Iwan ada tambahan dari itu? Atau cukup? Silakan Ya, Mas, Pak Iwan. ya terima kasih. Memang yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Menteri, saya hanya ingin menambahkan bahwa mereka lah akan menjadi teladan. Kalau tadi Mas Menteri kan bilang ini obor perubahan. Ini sebenarnya kalau kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara kan, yang pertama itu sebenarnya guru itu adalah jadi teladan. Jadi sebelum dia tadi Mas Menteri bilang profil pelajar Pancasila mengajarkan tentang itu loh, dia sendiri juga sebenarnya juga harus menjiwai dan menghayati profil pelajar Pancasila itu sendiri. Dia ingin murid untuk belajar dengan sebaik-baiknya, tumbuh kembang secara holistik, dia pun juga harus belajar terus-menerus. Malah mungkin harus jadi lebih keras karena memang tantangan yang sekarang ini akselerasi percepatan kemajuan zaman kan luar biasa. Jadi tidak mungkin guru itu tidak berinovasi, tidak mungkin guru itu tidak belajar. Jadi ini sangat penting. Dan satu lagi tadi yang Mas Menteri juga sudah highlight adalah bukan hanya belajar tapi berbagi. Jadi ini adalah tanggung jawab sosial. Jadi bukan saja ini, kalau filosofi gotong royong kan bukan saja kolaborasi dan komunikasi sebenarnya. Gotong royong itu ada rasa empati dan ada rasa untuk tanggung jawab secara sosial, bahwa saya nggak bisa baik sendirian gitu, saya harus membuat yang lain juga sama baiknya atau mungkin lebih baik dari saya. Jadi itu sangat esensi dari guru penggerak. Oke. Jadi saya ingin tekankan, ini bukan untuk semua guru. Tidak semua guru seharusnya menjadi guru penggerak. Karena ini suatu klasifikasi guru yang mau melakukan suatu hal yang luar biasa. Jadi benar-benar kita bukannya ingin semuanya untuk masuk ke dalam program guru penggerak, tapi hanya yang punya keyakinan saya ingin berkontribusi lebih besar di luar daripada kelas saya. Itu kuncinya. Jadinya jangan kalau memang itu bukan passionnya gurunya, ya jangan apply ke program ini gitu. Yang apply ke program ini adalah yang benar-benar ingin melakukan perubahan di luar kelasnya dia sendiri, di sekolahnya dia atau antar sekolah dan kepada sistem pendidikan, unit pendidikannya sendiri. Jadi itu penting sebagai diferensiasi. Ya, oke. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan, bagaimana pendidikan guru penggerak bisa menjawab tantangan pendidikan di Indonesia? Silakan Mas Menteri. Kalau ini mungkin Mas Iwan yang merancang program latihannya lebih tepat menjawabnya. Monggo Pak Iwan, Oke, silakan dijawab. Terima kasih Mas Menteri. Tantangan kita sudah tahu kita ya, semuanya ini bertahun-tahun berbagai macam program yang kita sudah hasilkan, tapi hasil belajar murid kita ini belum meningkat juga. Jadi ini merupakan PR terbesar. Dan kenapa kemudian tadi kami menyatakan bahwa guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran, karena fokusnya memang harus ke hal yang paling krusial, paling kritikal dari permasalahan pendidikan kita pada saat ini, yaitu hasil belajar murid yang masih belum mengembirakan gitu ya. Jadi orientasi guru penggerak itu adalah orientasi bagaimana pembelajaran yang berorientasi kepada murid sehingga dampak terhadap hasil belajarnya itu bisa meningkat.
dan dia kemudian juga menjadi teladan atau penggerak buat komunitasnya untuk mengajak atau bisa mencontohkan bagaimana itu terjadi dan bisa menjadi mentor buat guru-guru yang lain. Ini penting sekali karena Indonesia ini kan secara sosiokultural kita sangat pemimpin ini sangat berpengaruh sangat besar sekali. Jadi kalau pemimpinnya itu baik, ekosistem itu bisa langsung keangkat gitu. Tapi selama ini kita kan fokus mungkin guru-gurunya aja. Gurunya kembali ke sekolah, lalu kemudian kepala sekolahnya nggak begitu paham gitu ya, ke pengawasnya nggak begitu paham, ingin belajar aktif, malah dibilang tuh kelasnya kok ribut-ribut gitu. Inginnya kepala sekolahnya muridnya diam, duduk tenang, terus mencatat dan ujian besok minggu depannya. Udah nggak bisa lagi seperti itu kan. Jadi karena itu ini pemimpin ini sangat penting dan daya ungkitnya akan sangat luar biasa untuk ekosistem sesuai dengan sosiokultural di Indonesia. Kami percaya ini merupakan sebuah bentuk inovasi yang akan bisa berdampak dengan berkelanjutan dan akselerasinya cukup eksponensial. Baik. Banyak Ada yang ingin sekali ditambahkan mungkin Mas Menteri? banyak sekali guru-guru penggerak yang sekarang sudah bergerak. Biasanya guru penggerak itu sudah mulai bergerak dulu, tapi mereka tidak ada pengakuan dari pemerintah pusat, tidak ada difasilitasi untuk peningkatan kapasitas dia. Mereka tidak dimerdekakan untuk melaksanakan program-program yang mereka inginkan, dan tidak diberikan platform untuk berkolaborasi dan mendapat ilmu dari guru-guru penggerak lainnya. Mereka banyak yang merasa sendirian di lapangan. Nah, itulah program guru penggerak ini bukan hanya program pelatihan pelulusan, tapi juga platform untuk mereka merasa bahwa mereka itu tidak sendiri, didukung oleh pemerintah, dan didukung oleh peer-peer guru penggerak lainnya yang sedang melakukan perubahan lainnya di sekitarnya. Jadi itu yang terpenting. Jadi bagi guru-guru penggerak di luar sana, Anda tidak sendiri. Ada banyak seperti Anda. Dan ini yang akan kita satukan menjadi satu grup yang akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan unit pendidikan kita. Betul, jadi kata kuncinya adalah dukungan ya Mas Menteri ya. Jadi dukungan bersama sehingga kita bisa memajukan yang tadinya mungkin dia berasal dari daerah yang katakanlah pelosok di Indonesia gitu kan, tapi dia ingin melakukan perubahan. Guru-guru semacam itu bisa keluar dan bisa mendapat perhatian juga dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Nur Eko Sucahyono, apakah program guru penggerak dilaksanakan berkesinambungan? Dan apakah sekolah swasta juga dilibatkan secara berimbang dengan guru negeri? Ini gimana Mas Menteri? Silakan bisa dijawab. Ya. Silakan Mas Iwan dulu. Baik, mengenai program. Terima kasih Mas Menteri. Pak Cahyo ya Mbak Asin? Nur Eko. Oh, Pak Nureko, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, jawabannya iya. Ini berkelanjutan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri. Itu kita tiap tahun itu tahun ini memang kita diawali dengan satu angkatan dulu, tapi nanti setiap tahun akan ada 3 angkatan. Nah, ini akan terus berdampak sehingga pertumbuhannya eksponensial seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri, sehingga menjangkau lebih banyak daerah, lebih banyak guru dan lain-lain sebagainya. Tentu saja semua guru itu harus bisa ikut ya. Jadi ini bukan cuma eksklusif untuk guru negeri, ini guru swasta, guru honorer. Ini boleh untuk mendaftar untuk menjadi pendidikan guru penggerak ini. Jadi silakan teman-teman guru dari negeri maupun swasta, guru honorer juga bisa ikut di program ini. Karena yang terpenting tadi yang sudah digarisbawahi oleh Mas Menteri adalah kemauan untuk bergerak, kemauan untuk bukan saja baik untuk kelasnya atau sekolahnya, tapi juga untuk berdampak pada ekosistem pendidikan Indonesia. Kita ingin membuka kesempatan besar mungkin, karena proses seleksi ini tidak akan mudah untuk masuk. Jadi kita harus benar-benar membuka dan memberikan kesempatan yang adil bagi berbagai macam jenis status guru, baik di swasta, honorer, PNS, dan lain-lain. Yang penting itu adalah jiwa kepemimpinan mereka, hati mereka, dan juga kompetensi mereka, kemampuan mereka. Jadi itu hal yang kita akan buka sebesar mungkin sehingga kami mendapatkan kualitas yang terbaik untuk yang pertama, sebelum kita menjadikan program ini semakin besar. Dan kesinambungannya itu menurut saya yang terpenting, dan ini melanjutkan apa yang Mas Iwan bilang tadi. Kesinambungannya adalah untuk memastikan mereka benar-benar masuk posisi-posisi kepemimpinan di unit pendidikan kita. Itu adalah komitmen kita bersama gitu, bahwa benar-benar kepala sekolah masa depan kita dan juga pengawas kita dan instruktur PPG kita semuanya datang dari grup-grup penggerak ini.
Itu yang merupakan suatu strategi kesinambungan yang terpenting. Wah, tentunya ini merupakan kabar baik ya kepada seluruh guru di Indonesia. Karena tadi juga saya pribadi berpikir bahwa program ini khusus untuk guru-guru di sekolah negeri. Tapi ternyata guru-guru di sekolah swasta pun mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut program guru penggerak ini. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah program ini menyasar guru seluruh jenjang pendidikan dan seluruh kota atau kabupaten? Dari pertanyaan yang keempat ini. Silakan Pak dijawab. Mungkin Pak Iwan terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Astrid. Program Guru Penggerak ini adalah program nasional. Tentunya kita akan melihat seluruh jenjang kita libatkan dari PAUD, SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, dan semua daerah akan mendapat kesempatan untuk nanti terpilih daerahnya untuk ikut, tapi tentunya secara bertahap. Seperti tadi kami ingin fokus karena ini berpusat pada proses, melihat dampak dan direfleksi secara berkelanjutan sehingga kami juga bisa lebih yakin nanti untuk ekspansi secara lebih besar. Tentunya yang paling penting di sini adalah nanti yang akan menjadi pendamping guru penggerak itu sendiri. Nah, ini kan memang akhirnya nanti angkatan-angkatan awal itu yang akan menjadi coach buat angkatan-angkatan berikutnya. Jadi itu yang kami pastikan itu ada gitu ya. Jadi tidak bisa kita langsung membuka semuanya ikut karena memang kita harus betul-betul jaga kualitasnya dan ini penting sekali. Kualitas itu penting sekali untuk dijaga kalau tidak nanti dampak yang kita harapkan itu tidak bisa terjadi dengan baik. Tapi seperti tadi yang digambarkan kita mulainya pelan-pelan dulu tapi nanti itu ada masanya dia naik dengan cepat sekali. Jadi ada big picture-nya Mbak Astrid. Oke, tadi targetnya berapa Pak untuk pilot ini untuk yang pertama program guru penggerak ini? Pilot yang pertama ini 2.800 peserta. 2.800 peserta dari Sabang sampai Merauke ya, seluruh Indonesia terbuka kesempatannya. Ya, nanti ada daerah-daerah yang kami pilih seperti ada kriteria-kriteria awal tadi yang misalnya kebutuhan kepala sekolahnya paling besar. Lalu pada tahap pertama ini karena situasi COVID dan lebih banyak daring untuk menjamin keterlanjutannya ya non 3T lebih diutamakan dulu. Lalu kemudian daerah yang pada masa ini belum tidak melaksanakan pilkada karena dinamika politik daerah juga itu juga jadi pertimbangan kami mungkin ya jadi betul-betul fokus sehingga awal ini inkubasinya betul-betul sebaik mungkin. Kalau boleh diberikan gambaran Pak untuk program pelatihan guru penggerak ini seperti apa sih Pak modul-modulnya? Mungkin gambaran umum saja kira-kira jadi nanti ada bayangan gitu loh guru-guru penggerak kalau ketika dilibatkan di dalam ini apa saja yang akan mereka dapatkan? Ya, modul-modulnya seperti tadi yang sudah kita sampaikan juga ya. Jadi lebih banyak itu kita lebih berfokusnya kepada mentoring atau coaching. Dan lebih banyak pada konteks yang apa yang dialami oleh guru-guru di lapangan gitu ya. Jadi mereka sebenarnya tidak berhenti mengajar, mereka tetap mengajar. Justru konteks mengajarnya mereka dan sekolah mereka itulah yang akan menjadi teks yang akan menjadi bagian dari program pengembangan guru penggerak. Jadi nanti ada proyek yang mereka lakukan fokus kepada bagaimana misalnya dengan kondisi sekolah mereka itu bisa mereka memimpin sebuah inisiatif untuk meningkatkan hasil belajar murid dan kemudian menggerakkan guru-guru yang lain. Jadi itu bagian dari coaching yang akan dilakukan oleh pendamping guru penggerak. Jadi pendekatannya lebih reflektif berbasis data lalu kemudian menganalisis data untuk bagaimana peningkatan secara berkelanjutan. Jadi betul-betul relevan ya. Jadi kontekstual. Jadi nggak biasanya itu kan workshop misalnya di ruangan yang bagus gitu, kemudian nanti kembali ke sekolah, kembali lagi workshop lagi gitu ya. Nah kami lebih fokusnya lebih langsung di sekolah karena memang orang adult learn gitu ya, andragogi kan kalau kita belajar di perusahaan pun atau di organisasi manapun kan inginnya langsung dibimbing langsung di tempat kerja kita kan gimana sih melakukan pekerjaan ini gitu. Jadi nggak ruangan atau tempat yang asing, kita nggak diasingkan dari konteks yang sebenarnya. Jadi itu penting sekali supaya dampaknya berkelanjutan. Apalagi kita fokusnya ke murid kan. Jadi kalau kita nggak di sekolah tuh kadang-kadang sense-nya itu agak kurang sensitif gitu. Jadi lebih bagus ada di sekolah tuh lebih tajam orientasi kepada anaknya. Jadi itu yang betul-betul. Ya. Baik Pak Iwan, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mas Menteri dan juga Pak Iwan. Apa kaitannya guru penggerak dengan program organisasi penggerak?
Silakan. Mungkin Pak Iwan atau Mas Menteri akan menjawab pertanyaan ini, kaitan guru penggerak dengan program organisasi penggerak. Oke, Silakan. ya, program organisasi penggerak sebenarnya juga, jadi kalau gini, kita ujung-ujungnya itu kan adalah murid, dan muridnya belajarnya kan di sekolah. Nah, program organisasi penggerak sebenarnya juga bagian dari bagaimana kita mengintervensi langsung terjadi peningkatan kualitas hasil belajar murid yang ada di sekolah gitu. Tapi intervensinya dengan strateginya berbeda nih. Kalau guru penggerak itu kita fokusnya ke kepemimpinan pembelajaran. Tapi kalau organisasi penggerak itu adalah gotong royong, komunitas pendidikan yang sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang inisiatif yang berbasis bukti, apakah dalam program literasi, numeracy, dan karakter, yang kemudian berdampak pada peningkatan apakah ke kualitas gurunya, kepala sekolahnya, dan muridnya. Nah, itu kita memberdayakan komunitas nih yang punya program yang udah lama keren-keren, yang selama ini mungkin bergerak sendiri-sendiri dan terisolasi. Nah, dengan adanya program organisasi penggerak, itu kita lebih fokuskan pada apa yang menjadi target utama kita bersama-sama, yaitu adalah sekarang ini literasi, numeracy, dan karakter yang sudah kita luncurkan di Merdeka Belajar 1. Nah, ini yang menjadi gerakan komunitas untuk itu. Nah, kalau guru penggerak ini nanti juga lebih pada fokus ke kepemimpinan pembelajaran. Pada akhirnya itu nanti akan terjadi sinergi sih, Mbak Astrid. Artinya dari program organisasi penggerak itu akan muncul guru-guru penggerak yang akan kemudian bisa menjadi agen perubahan di ekosistem yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi kita lakukan beberapa strategi diferensiasi lagi supaya betul-betul masalah yang tadi hasil belajar murid kita betul-betul bisa kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Iya. Mungkin Boleh Mas saya Menteri ada yang tambahkan? tambahkan? Silakan. Iya, satu konsep yang kemarin juga kita presentasikan adalah konsep sekolah penggerak. Oke. Konsep Sekolah sekolah penggerak. sekolah yang melatih sekolah-sekolah lainnya, ya, jadi sekolah pelatihan. Nah, ini juga ada hubungannya dengan kaitannya dengan guru penggerak, karena guru-guru yang kita identifikasi sebagai guru penggerak, bagaimana sekolah itu bisa menjadi sekolah penggerak tanpa ada critical mass atau jumlah yang signifikan di dalam sekolah itu guru penggerak. Jadi itu merupakan suatu koneksi. Bagaimana kita mengidentifikasi sekolah-sekolah penggerak yang potensial adalah di mana ada banyak guru penggeraknya gitu. Ada cukup lah guru penggeraknya di dalam sekolah itu. Jadinya itu menjadi suatu koneksi antara program sekolah penggerak dan guru penggerak juga. Tapi guru penggerak ini harus banyak sekali yang kita temukan gitu. Dan sekolah penggerak mungkin nggak sebanyak guru penggerak, tapi harus ada jumlah yang signifikan guru penggeraknya untuk kita memilih sekolah penggerak tersebut. Jadi sekolah penggerak ini sebagai model gitu ya Pak ya? Bisa dikatakan seperti itu untuk sekolah-sekolah sebagai yang lain? pusat pelatihan, model. Pelatihan. Ini bukan kayak sekolah unggulan yang orang-orang kepengen datengin, bukan seperti itu. Ini adalah tempat pelatihan untuk guru-guru dan kepala sekolah di sekitar sekolah penggerak. Dia diberikan beban ekstra untuk melatih, diberikan sumber daya dan beban ekstra untuk melatih sekolah-sekolah di sekitarnya. Bukan sekolah rujukan. Ini adalah pusat pelatihan yang lebih tepat. Baik. Baik. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk melalui Slido. Guru penggerak apakah dari sekolah besar dan ternama? Kalau guru penggerak dari sekolah yang minim fasilitas, apakah bisa gabung meskipun ada kemampuan untuk itu? Bagaimana Sudah ini, pasti. Mas Menteri? Coba saya jawab dulu. Sudah pasti guru penggerak itu bukan masalah dia sekolah besar atau sekolah mewah atau dia punya fasilitas yang baik. Guru penggerak seperti yang kita lihat dari contoh-contoh sama Pak Darta, mereka tadi tidak memiliki fasilitas awalnya, tidak memiliki fasilitas yang memadai, tidak memiliki murid-murid dan siswa-siswi dengan tingkat sosioekonomi tinggi. Mereka komunitas yang miskin, ya, sekolah di komunitas yang miskin dengan sumber daya yang belum tentu memadai, tapi mereka adalah guru dan kepala sekolah penggerak gitu. Jadinya sebenarnya ini lebih berbasis kompetensi, lebih berbasis passion, lebih berbasis daya kemampuan kepemimpinan. Bukan masalah mereka datang dari sekolah besar atau tidak. Jadi kami akan dalam proses seleksi itu yang nanti Mas Iwan akan laksanakan dan dioperasionalkan, itu seleksi prosesnya akan sangat objektif dan bukannya melihat
fasilitas daripada sekolah dia, tapi melihat individunya seperti apa. Oke, baik. Mungkin dari Pak Iwan ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, saya rasa Silakan. Mas Menteri udah menjelaskan poin-poin pentingnya. Jadi jangan khawatir teman-teman guru, ini bukan program yang harus gurunya harus berasal dari sekolah yang fasilitasnya paling hebat gitu ya. Justru ini mungkin seperti Pak Darta, Bu An tadi, itu yang kita lihat adalah kemauan untuk terus belajar, kompetensi tentunya itu penting, tapi kemauan untuk terus belajar, terus hati tadi itu ya, yang betul-betul menurut kami itu orientasi nilai itu sangat penting untuk guru, apalagi guru penggerak. Jadi itu adalah hal yang bisa nanti membawa banyak perubahan kepada ekosistem pendidikan kita. Jadi ini guru-guru penggerak ini dari mana saja. Jadi jangan merasa seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Darta gitu ya. Kalau kita dari kalangan yang ekonomi miskin, kadang-kadang tidak berani bermimpi gitu ya. Kadang-kadang merasa tidak percaya diri gitu. Merasa Enggak, rendah diri Bapak gitu Guru kan? di mana saja silakan daftar. Kami tunggu ya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Saya masih menunggu pertanyaan selanjutnya dari Slido. Oke, ada pertanyaan. Apa sajakah program-program yang dilakukan oleh guru penggerak? Ini pertanyaan, Oke, silakan Pak Iwan dijawab. saya langsung jawab aja ya. Ya. Program-program yang dilakukan guru penggerak. Oke, jadi yang pertama tentunya kita adakan pendidikan guru penggerak dulu. Ini yang tadi yang baru kita luncurkan. Ini akan dilakukan selama 9 bulan. Jadi ada modul yang berfokus kepada nilai, jadi filosofi, paradigma gitu ya. Lalu kemudian ada yang fokus kepada bagaimana melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada murid, teach at the right level, melakukan diferensiasi sesuai kebutuhan siswa, lalu dimensinya bukan hanya kognitif tapi juga sosial, emosional, melakukan coaching, dan kemudian pengembangan kepemimpinan. Jadi bagaimana memanfaatkan sumber daya, bagaimana mengelola program, bagaimana mengambil keputusan yang betul-betul fokus kepada orientasinya kepada murid. Jadi ini bagian yang penting dalam pengembangan kepemimpinan guru penggerak. Nah, lalu tentunya ini ada assessment melalui proyek-proyek yang kita lakukan, penugasan mandiri dan lain sebagainya, dan didampingi dengan pendamping-pendamping yang juga sudah kita seleksi yang betul-betul memahami bagaimana menjadi seorang guru penggerak. Jadi dia memang menerapkan pembelajaran yang betul-betul berfokus kepada murid dan menjadi pemimpin komunitasnya untuk bergerak. Jadi dia akan mendampingi calon-calon guru penggerak. Nah, nantinya ke depannya tentunya kita harapkan guru-guru penggerak ini menggerakkan ekosistem yang ada, bukan saja di sekolahnya tapi juga di sekitarnya. Ini yang akan menjadi menurut kami nanti akan berdampak secara sistemik di seluruh pelosok Indonesia. Jadi program-program ini kami akan dorong mereka untuk juga seperti Mas Menteri tadi tekankan untuk menjadi pemimpin pendidikan kita. Karena ini penting sekali, sangat strategis kalau mereka ada di posisi yang bisa mengambil keputusan, mengelola sumber daya yang terbaik buat anak-anak Indonesia. Apakah jadi kepala sekolah, apakah jadi pengawas, itu harapannya kami ke depan. Bahkan mungkin jadi kepala dinas juga ya, Mas Menteri, kalau seandainya ini nanti bahkan ke kementerian. Jadi ini unlimited sebenarnya apa potensi yang bisa nanti pemimpin masa depan untuk pendidikan kita ini. Mungkin Mas Menteri ada yang mau ditambahkan selanjutnya tentang program-program dari guru penggerak ini? Enggak, saya rasa cukup dari Mas Iwan. Baik, tidak terasa ini waktu juga yang harus mengakhiri sesi tanya jawab kita pada siang hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim serta Bapak Iwan Syahril atas waktunya pada hari ini, dan kita semua berharap program guru penggerak yang baru saja kita luncurkan pada siang hari ini dapat berjalan sukses demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mas Menteri Nadiem Makarim atas waktunya, dan juga Pak Dirjen Bapak Iwan Syahril yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami persilakan untuk Mas Menteri dan juga Pak Iwan untuk meninggalkan acara dan melanjutkan agenda selanjutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, acara pada hari ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih Anda telah menyaksikan acara Merdeka Belajar episode kelima, Guru Penggerak. Dan kami mengajak Bapak dan Ibu guru untuk mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak
mulai tanggal 13 Juli melalui laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Iya, dan semoga pendidikan guru penggerak ini dapat mencetak agen-agen transformasi pendidikan di seluruh Indonesia sehingga tercipta generasi penerus yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter Pancasila. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya Astri Megatari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.